Amin. Amin itu artinya apa, teman-teman? Iya Aman. dan terjadilah. Ya, supaya tidak sulit. Amin itu artinya aman. Aman dalam lindungan Tuhan. Gitu. Gitu. Jadi ketika kita berani berkata amin dan itu artinya aman, itu artinya kita benar-benar memiliki Allah. Gitu. Ya? Jangan sampai kita bilang kita memiliki Allah, tapi ada persoalan. Nah, ya, kita menjadi ragu, kita menjadi bimbang. Itu biasanya begitu dulu tuh, ragu, bimbang. Setelah ragu dan bimbang bekerja sama dan berdiskusi, muncul gelisah. Dan kalau gelisah bisa menahan si ragu dan si bimbang bertahan lebih dari beberapa waktu, maka muncul yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran membangkitkan rupa-rupa akibat, bisa penyakit, gitu. Ya, dan yang paling parah kalau penyakit itu, saudara, ada dokter, ya. Tapi yang paling parah adalah kalau provokasi dari iblis dan sekutunya itu menyeret saya dan saudara ke dalam apa? Berbagai-bagai pencobaan. Jadi apa yang membuat kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan? Karena khawatir. Coba saudara nggak khawatir. Saudara bisa bersih dan tegas dan berdiri tegak. Gitu. Berkata, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Pasti teguh, ya. Ada orang yang datang kalau dia bosan lagunya, saudara ganti nadanya, ya. Ya. Kalau main di C naik lagi, kan gitu misalnya. Kan tinggal begitu aja, kan. Semakin saudara teguh, semakin saudara bisa mengikrarkan, ya, kita pakai kata itu. Mengikrarkan. Saudara semakin bisa mengikrarkan pengakuan iman saya dan saudara. Dan sekarang mungkin saudara kan dulu ya nanya, pengakuan iman ini apa ya? Wah, sekarang udah semakin nyata ya. Serupa dengan Tuhan Yesus. Gitu. Nggak ada tujuan lain sebenarnya, saudara. Ya, kalau kita tidak mengatakan tujuan iman kita serupa dengan Tuhan Yesus, maka kita seperti orang Yahudi. Gitu. Kita masih takluk terhadap hukum-hukum agamawi. Wah, itu yang rahasia. Itu rahasia yang hanya bisa disingkapkan oleh hmm? oleh Roh Kudus. Yang hanya bisa disingkapkan oleh Roh Kudus. Ada teman-teman yang bisa baca ini nih, Roma 5 ayat 5. Kita mulai apa? Membongkar ikrar kita, ya. Kalau kita bilang kita mau bersukacita, bersukacitanya seperti apa, ya? Apakah kita bisa bersukacita hanya ketika kita menyanyi serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Setelah selesai nyanyi, sudah sudah puas jiwanya, terus ya mau mandi, tapi sebelum mandi, ya, mau buat sarapan dulu, pas buka tempat beras, beras kosong. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Gitu. Bisa? Bisa? Oh, belum tentu bisa. Kok kok belum tentu bisa? Karena kita belum sempurna, ya kan? Dengan ikrar itu kita belum sempurna. Ada banyak saksi yang melihat bahwa kita belum sempurna. Apa itu? Bahwa kita masih ada di dalam kemah yang sementara. Kemah yang sementara bilang, itu mata lihat, itu mata dipakai, bukan hanya mata hati yang dipakai, mata yang dua juga dipakai, gitu. Karena mata hati itu jumlahnya tidak ada kan? Nah, mata yang di kepala itu dipakai, jangan cuma mata hati, gitu. Tapi saudara bisa ikrarkan lagi, diuji itu. Serupa dengan Tuhan Yesus. Imannya diuji. Apa yang membuat iman itu bisa
bertahan dalam ujian. Satu jawabannya, pengharapan. Nah, coba baca. Apa yang dikatakan mengenai pengharapan di Roma 5 ayat 5? Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan yang menjadi jaminan iman saudara dalam ujian itu tidak akan pernah mengecewakan. Tidak pernah bisa mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah. Wah, itu luar biasa, saudara. Jadi kemarin kita belajar Yohanes 15 kan ya? Yohanes 15 ya. 9, 10, 11. Yesus berkata, seperti Bapa mengasihi aku. Aku mengasihi kamu. Tinggallah, sorry saya ulang ya. Seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, kasih yang ini saudara, wah, kasih yang ini, Roma 5 ayat 5 tadi katakan apa? Dan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Gitu. Apa maksud dari kasih Allah itu telah dicurahkan di dalam hati kita, saudara? Apa yang dapat memisahkanku? Gitu. Dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Jadi ketika kasih Allah itu dicurahkan dalam hati kita, kita memiliki satu pengharapan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya itu. Sehingga saudara dapat apa? Tahan dalam ujian. Tahan dalam ujian itu. Nanti kita belajar kata-kata kunci ini ya. Jadi kata pengharapan itu tidak terlepas dari kata tahan uji. Dan kata tahan uji tidak lepas dari kata ketekunan. Dan kata ketekunan tidak lepas dari kata kesengsaraan. Gitu. Ya. Pengharapan yang ketekunan yang tidak tahan uji tidak menghasilkan pengharapan. Saya balik nih, saudara. Pengharapan itu lahir dari ketekunan yang tahan uji. Nah, itu menarik sekali kata-kata itu. Karena kita hanya bersuka cita itu di dalam pengharapan. Bolehlah ya kita memiliki perjumpaan mula-mula dengan Dia yang mengasihi kita itu. Momen itu tidak bisa lepas, dan momen itu adalah momen yang mutlak. Momen yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Hidup kita ada karena momen itu. Itulah kasih karunia. Itulah kasih karunia-Nya. Gitu. Itulah kasih karunia-Nya. Tetapi, saudara, hidup ini terus bergulir seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun berganti tahun. The show must go on. Yang kita harus lewati. Gitu. Kalau kita belum dipanggil keluar dari waktu itu. Kalau kita belum dipanggil keluar dari kosmis itu. Yang di dalamnya diukur oleh satuan waktu itu. Kita harus terlibat dan tenggelam di dalamnya. Mau tidak mau. Kan? Ada pesta, ada kesedihan gitu. Ada kegembiraan, ada kesedihan. Ada pesta, ada kedukaan. Gitu kira-kira kali ya. Ada pesta, ada kedukaan gitu. Ada rumah pesta, ada rumah duka gitu. Ada kegembiraan, ada kesedihan gitu. Ada air mata sukacita, ada air mata duka cita. Ya kan? Itu kita lalui kan?
gitu. Nah, saya dan saudara jangan sampai hanya saja menjadi penonton gitu. Di setiap keadaan itu jadi penonton, nggak dapat apa-apa gitu. Saudara pernah hadir di apa namanya ya? eh, pesta perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Pernah? Dan kemudian di situ banyak sekali sayembara berhadiah. Pernah? Si A dapat sepeda, si B dapat kulkas, si C dapat lemari apa? Lemari buku mungkin, lemari pakaian gitu. Terus yang lain dapat voucher belanja. Terus saudara pulang nggak dapat apa-apa. Kira-kira begitu. Hanya nonton saja gitu. Hanya jadi penonton gitu. Nah, jangan tidak mendapat apa-apa. Orang yang bimbang itu tidak mendapat apa-apa memang gitu. Jadi harus punya keteguhan hati gitu. Harus punya keteguhan hati. Nah, 2 hari yang lalu nih kita sudah belajar mengenai sukacita kita menjadi penuh, ya. Sukacita kita menjadi penuh. Yaitu ketika apa, Saudara? Ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya Yesus. Saya ulang nih, Saudara. Bagus tuh Elsa tadi posting ulang ya. Yohanes berapa? 15, 9, 10, 11. Sukacita kita menjadi penuh. Saudara coba meresapi. Ambil ini menjadi firman yang tertulis di hati saudara. Dan saudara renungkan. Saudara bergumuli firman itu. Ajak hati saudara untuk seirama. Ajak hati saudara untuk seirama. Nanti hati yang akan mencoba untuk mengajak pikiran saudara. Gitu. Coba bayangkan. Ya. Coba renungkan, coba pahami gitu. Coba saudara renungkan, ya. Sukacitamu menjadi penuh gitu ya. Kalau kamu tinggal di dalam kasih-Nya Kristus. Sama seperti Kristus tinggal di dalam kasih-Nya Allah, kasih-Nya Bapanya. Oke? Jadi sukacita kita penuh kalau kita tinggal di dalam kasih-Nya Kristus. Sama seperti Kristus tinggal di dalam kasih-Nya Bapa. Bayangkan nih saudara ya, renungkan itu. Renungkan itu. Renungkan itu. Itu kemudian saudara bayangkan yang di Yohanes 17 kan. Itulah kemudian kenapa Yesus berkata, aku mau Bapa, jadi dia berdoa kepada Bapanya. Supaya sukacitaku itu penuh di dalam mereka. Nah, Bapa dengar itu. Bapa dengar itu. Jawabannya menjadi bagaimana dari Bapa, saudara? Nah, Roma 5 ayat 5. Bahwa Allah sendiri itu, ya, Allah sendiri itu menaruh kasih-Nya itu di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Nah, semua cerita ini, saudara, ya, semua cerita ini seirama dengan ketika Yesus berkata, aku harus pulang kepada Bapa. Dan aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengutus rohnya, roh Bapa di dalam namaku. Saudara bisa perhatikan nggak kata-kata ini? Mengutus rohnya. Jadi roh ini rohnya Bapa loh saudara. Ya. Rohnya Bapa. Mengutus rohnya di dalam namaku, kata Yesus. Kenapa harus dalam nama Yesus? Karena Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalau mau sukacitamu itu penuh, kau harus tinggal dalam kasihku. Kasihku, kasih yang mana? Kalau dia bilang kasihnya Bapa, orang nggak ngerti mana. Ya, kasih Bapa seperti kepada orang-orang Israel. Banyak Bani Israel yang kemudian mati terkapar kan, dihukum. Jadinya orang Yahudi jadi takut bawaannya. Nggak ngerti, tapi ketika lihat kasihnya Kristus, tinggallah dalam kasihku itu. Nah, sukacita ini, saudara, ya, sukacita ini
sukacitanya Kristus ini yang katanya di Yohanes berapa? 15 ayat 11 kan? Sukacitaku kuberikan kepadamu. Ya. Supaya sukacitamu itu menjadi penuh. Oke? Nah, terakhir apa kemarin, teman-teman? Bagaimana supaya sukacita kita ini menjadi penuh? Sekarang kita di kita kan? Bagaimana supaya penuh? Ya, Yohanes 16 ya, ayat 22 sampai 24. Mintalah kepada Bapa, maka kamu akan menerimanya. Dan sukacitamu itu menjadi penuh. Apa yang kita minta? Ya, kalimat sebelumnya, ya, ayat 23, ya. Dikatakan di situ, kamu belum meminta apapun di dalam namaku, gitu. Ya, di dalam terjemahan yang lebih jelas itu, kamu belum meminta apapun yang memuliakan namaku. Jadi kita nggak bisa bergeser dari situ, ya. Tinggal dalam kasihnya, saudara ya. Tinggal dalam kasihnya Kristus itu adalah tinggal di dalam apa yang dia sudah kerjakan di dalam kehidupannya, gitu. Apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya, yaitu dia taat melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Bapaknya. Jadi hidup keagamaanmu gitu, itu tidak diukur dari hukum agamawi, gitu. Karena itu tidak akan membuat engkau masuk ke dalam hidup yang kekal. Enggak, Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena terikat dengan apa? Karena terikat dengan hukum tata acara agamawi. Tanpa pengenalan yang benar mengenai Allah. Apa yang hilang dari pengenalan itu? Apa tidak kurang kenal orang Yahudi atau ahli Taurat, orang-orang Farisi, mengenai Allah yang memberikan hukumnya? Jawabannya ya. Dan ya, Yesus berkata bahwa aku tidak mengingini korban bakaranmu, korban sembelihanmu. Aku mengingini belas kasihan, gitu. Itu ada sesuatu yang hilang di situ, saudara. Aku mengingini belas kasihan. Makanya Yesus bilang, supaya sukacitamu itu penuh, gitu. Ya. Harus sukacita daripadaku, gitu. Dan syaratnya adalah tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Kalau kamu menuruti perintah-perintahku, maka kamu akan tinggal dalam kasihku itu. Gitu. Ya. Dan apa perintah? Apa perintahnya, saudara? Perintah yang paling hakiki sebenarnya adalah ikutlah aku. Ikutlah aku. Itu perbedaan yang paling utama. Ikutlah aku. Ada orang Yahudi yang ikut Yesus. Ada orang Yahudi yang tidak ikut Yesus. Oke. Nah, mengikut Yesus ini yang menjadi luar biasa, saudara. Yaitu mengikuti jejaknya Kristus. Maka saudara dan saya berani berkata serupa dengan Tuhan Yesus. Itu adalah tujuan imanku. Sampai di situ, di sini nih, saudara. Di sini nih. Untuk kita bisa tertulis di dalam jiwa, ya, di dalam perasaan dan di dalam batin kita, maka kita harus masuk ke dalam pengalaman hidup sehari-hari. Pengalaman hidup sehari-hari melalui waktu-waktu yang kita lewati, melalui hari, minggu, bulan, tahun, berganti tahun. Itu adalah kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang tidak seirama dengan dunia. Kehidupan yang dibenci oleh dunia. Nah, di dalam keadaan seperti ini, harus ada sikap hati kita. Nah, sikap hati ini
itu iramanya, saudara, adalah sukacita dari Kristus. Harus penuh di dalam kita. Ya, saya kira itu yang menginspirasi satu pujian yang dibawain Pak Tadus hari Selasa kan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Coba renungkan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Kenapa? Kenapa sampai itu yang menjadi penting? Karena tidak ada cara lain untuk bertahan, gitu. Tidak ada cara lain untuk dapat bertekun dalam perjalanan iman. Nggak ada cara lain, gitu. Kecuali kita masuk dan tenggelam di dalam sukacitanya Kristus ini. Dan dia katakan, sukacitamu itu harus penuh. Nah, bagaimana supaya sukacitamu itu penuh? Minta, maka kamu akan menerimanya. Gitu. Minta, gitu. Nah, sekarang nih saudara, kita pada tahap itu ya. Minta. Nah, kita minta, Tuhan, aku mau serupa dengan Kristus. Wah, coba berkata begitu, saudara. Setiap hari serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku. Ketemu kehidupan setiap hari selalu berkata begitu. Maka kita pasti diuji terus mengenai permintaan itu. Saudara, kalau permintaannya sudah serupa dengan Tuhan Yesus, coba bayangkan saja, apa hal-hal yang sulit dalam hidup saudara yang saudara hadapi? Atau apa hal-hal yang menyesakkan kehidupan saya dan saudara? Kemudian mencoba untuk meminta kepada Bapa. Mintalah kepada Bapa dalam namaku. Mintalah kepada Bapa hal-hal yang memuliakan namaku. Ya, saudara datang kepada Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Itu tujuan iman. Serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara akan lihat ya, mujizat-mujizat itu terjadi. Mujizat itu adalah tanda kehadiran Allah, yaitu firman dan rohnya dalam kehidupan saya dan saudara. Itu mujizat. Makanya Yesus berkata, kamu bisa melakukan hal yang lebih besar daripada ini. Kenapa? Karena waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Saudara tahu nggak kenapa dia berkata begitu? Masa kita bisa melakukan hal yang lebih besar dari Yesus lakukan, begitu kan? Karena mujizat itu adalah kehadiran firman dan roh Allah di dalam kehidupan manusia. Maka Yesus berkata, kamu bisa melakukan hal yang jauh lebih besar dari ini. Karena roh itu belum dicurahkan saat itu. Saat Yesus berkata itu. Dan terbukti, ya, Petrus, ya, seketika benar-benar menjadi orang yang berbeda, gitu. Pemulihan besar-besaran terjadi di dalam hidupnya. Nah, saudara, ketika kita sudah ketemu dengan kasih Allah yang sudah ditaruh di dalam hati kita, artinya kita itu hidup di dalam kasih-Nya, ya, yaitu oleh Roh Kudus yang ditaruh, ya, yang dianugerahkan oleh Roh Kudus dalam hati kita, maka sekarang, saudara, ya, sekarang perjalanan berikutnya, ya, perjalanan berikutnya adalah perjalanan untuk kemuliaan, perjalanan untuk pemulihan, ya, yaitu pemulihan segala sesuatu. Nah, ini ada proses dan perjalanannya. Inilah proses bagaimana sukacita kita itu menjadi penuh. Nah, bagaimana supaya formula, saudara, ya, atau rumusan bagaimana supaya sukacita kita ini menjadi penuh? Sukacita itu harus harus sukacita yang benar. Sukacita yang benar. Dan sukacita yang benar itu adalah sukacita di dalam pengharapan. Karena pengharapan ini tidak akan mengecewakan. Nah, ini penting sekali. Ya. Sebelum kita lompat nih, saudara, ke sukacita, kita harus bersukacita di dalam pengharapan. Karena ini adalah sukacita yang benar. Maka saya ingin jelaskan dulu mengenai kata pengharapan.
pengharapan. Kita baca ayatnya nih, saudara ya. Oke. Roma 12 ayat 12, saudara ya, berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Dua kalimat berikutnya ini, saudara tahu nggak? Ini adalah pilar. Ini adalah pilar. Ini adalah penopang. Bagaimana supaya bisa bersukacita dalam pengharapan? Pengharapan itu adalah bersukacita dalam pengharapan ini. Pengharapan ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Maka membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan. Makanya di situ muncul kata sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Nanti kita bahas itu ya saudara ya. Mari kita lihat ayat ini ya. Di Roma 8 ya ayat 24 sampai 25. Saudara perhatikan saja di slide dengan seksama, ya. Wah, ini kalau saudara tangkap harusnya bisa mengubah ya, cara pandang saya dan saudara, mengubah suasana batin saya dan saudara, ya. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Kata pertama. Apa saudara? Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Catat kata-kata itu. Oh, selamat ini pengharapan ya. Oke. Menarik kata-kata itu. Kita bahas nanti. Lihat penggalan dari kata tetapi sampai dilihatnya. Ini saudara harus perhatikan baik-baik ya, supaya bisa paham. Tetapi pengharapan yang dilihat, ingat ya, pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi pengharapan itu tidak bisa dilihat. Pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Berarti pengharapan tidak bisa dilihat. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Oke? Kita kembali ke sini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Artinya diselamatkan ini apa kita sudah lihat? Belum kita lihat. Makanya disebut kita diselamatkan dalam pengharapan. Jadi kata pengharapan itu penting sekali. Pengharapan itu bukan sesuatu yang sudah dilihat. Nah, maka kalimat berikutnya itu menyimpulkan ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Oke? Jadi sebenarnya kita sedang mengharapkan atau pengharapan di sini berkaitan dengan sesuatu yang tidak kita lihat. Maka dikatakan apa? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, apa katanya? Kita menantikannya dengan tekun. Kita menantikannya dengan tekun. Maka saudara menyambung di sini. Bertekunlah dalam doa. Jadi bersukacita dalam pengharapan itu perlu pilar yang namanya pertama, hal itu tidak bisa dilihat. Sehingga, waduh, saudara bisa bayangkan menunggu sesuatu yang belum pernah saudara lihat. Saudara harus sabar. Ya, saudara harus sabar. Kalau ada hujan, ada badai, ada panas, ada terik gitu saudaranya, maka itu mungkin disebut kesesakan. Sabarlah dalam segala sesuatu itu. Saudara, kalau itu adalah waktu, maka waktu itu bisa menjadi kesesakan. Saudara dan saya harus sabar terhadap itu. Pengharapan perlu kita sabar. Karena itu sesuatu yang tidak kita lihat. Sesuatu itu kita tidak lihat. Nah, ini penting kita rangkum dulu nih, saudara. Ini dua kata yang penting sekali di dalam di dalam membuat sukacita ini. Kita itu bisa benar-benar tenggelam dan menyatu dengan. Dan kita bisa praktekkan dalam hidup sehari-hari. Ingat ya, bicara mengenai pengharapan itu sesuatu yang tidak dilihat. Kita tidak bisa lihat. Paulus bilang samar-samar. Samar-samar. Mari saya tarik saudara lebih jauh ya.
Tetapi satu hari nanti saudara bisa melihatnya. Jadi bukan sesuatu yang memang tidak bisa dilihat, bukan. Satu saat nanti saudara bisa melihatnya. Tetapi sekarang tidak bisa dilihat sehingga merupakan hanya satu pengharapan. Kalau begitu, kalau demikian, ya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu bisa merupakan dimensi waktu. Wah, lama sekali ini. Tuhan sampai kapan? Kapankah ini bisa aku bisa menemukan jawabannya? Bisa saja merupakan sesuatu hal yang menjadi sulit gitu, menjadi sulit, sukar gitu. Banyak rintangan, halangan, banyak cobaan gitu. Nah, harus sabar. Jadi pilarnya terhadap pengharapan itu karena sesuatu yang tidak bisa kita lihat, maka saudara harus sabar. Yang kedua, pilarnya adalah tekun. Karena kita menantikannya, maka kita harus tekun. Saudara, keadaan-keadaan yang saya katakan tadi, kesesakan gitu ya, bisa hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita karena ada waktu yang kita lewati, ada waktu yang kemudian kita terlibat di dalamnya, kemudian dalam waktu itu pun mungkin menjadi tidak mudah gitu ya. Maka itu muncul yang namanya cobaan. Ya. Ya makanya 1 Korintus 13 ayat 10 bahwa pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan. Itu firman yang membuat kita bisa sabar untuk menghadapi kesesakan itu. Tapi saudara tahu nggak? Karena kesesakan itu, maka muncullah ketekunan di dalam kesesakan itu. Ketika kita terus menjalaninya, maka muncul yang namanya ketekunan. Ketekunan ini, saudara, kalau ketekunan ini begini, saudara. Misalnya, bertekunlah dalam doa. Bertekunlah dalam doa. Saudara bisa bayangkan nggak kata-kata itu? Ya. Jadi di dalam, ini saudara, pengharapan itu saudara belum lihat, saudara. Saudara, pengharapan itu saudara belum lihat. Pak Daniel bilang, "Oh Yerusalem, kota mulia." Hatinya gembira gitu. Bilang, "Oh Yerusalem." Tapi belum dilihat. Kata orang jadi obat rindu. Obat kangen gitu. Kan? Ada waktu yang terus berjalan. Kapan ini? Kan kerinduannya ke Yerusalem karena apa? Pingin senang, pingin bahagia, pingin lepas dari semua yang membuat air mata, duka cita, maut gitu. Kan itu, kan ingin lepas dari situ. Tapi belum lihat. Nah, jembatannya itu pengharapan. Jadi dalam pengharapan ini kita belum melihat. Karena belum melihat, maka kita harus sabar di dalam apa? Di dalam segala keadaan itu. Sabar dalam keadaan itu. Nah, keadaan ini rupanya tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ini di dalamnya ada penderitaan, ada kesengsaraan, ya, yang disebut kesesakan gitu. Nah, kesesakan ini, saudara, itu karena orang harus selalu teguh dalam pengharapan ini, maka itu menimbulkan ketekunan. Itu yang bisa membangkitkan ketekunan. Jadi saudara bisa tekun kalau apa? Kalau saudara tetap ada di dalam pengharapan itu, sekalipun kesesakan itu ada di sekeliling saya dan saudara. Itu namanya ketekunan. Kapan saudara dibilang tekun? Kalau banyak tugas dengan waktu yang sama setiap hari 24 jam. Tetapi saudara tetap menyelesaikannya. Itu namanya tekun.
Coba ini ibu ya, Bu Lina tanya. Setiap hari masak nasi. Setiap hari harus buat lauk. Masak air. Setiap hari, setiap hari. Kalau tidak ada apa pengharapan di dalamnya, nggak mungkin tekun. Kalau tidak sabar, nggak mungkin tekun. Gitu. Nggak mungkin tekun. Nah, yang menarik ini, saudara. Yang menarik adalah, yang menarik adalah ketekunan ini diuji. Dan ketekunan yang tahan uji menimbulkan pengharapan. Wah, itu luar biasa itu. Ya. Ketekunan yang tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Saudara, saya buat sederhana di situ mendengar. Saudara, ketika tekun nih di dalam mengerjakan tugas gitu. Tugas, bisa tugas sebagai mahasiswa, bisa tugas sebagai ibu rumah tangga, tugas sebagai pelayan Tuhan. Coba Pak Taris, mungkin tiap ibadah dia harus, udah bagian khotbah, bagian doa. Setiap perkumpulan pasti doa. Apalagi kalau doa berkat, harus dia yang doa berkat. Dia harus bertekun di dalam itu. Dan apa saudara? Diuji dengan apa? Dengan waktu. Waktu saja membuat itu berulang-ulang kita harus lakukan, itu ujian. Dan kalau tahan uji, ini nih, kalau tahan uji, seorang mahasiswa yang tekun di dalam setiap waktu yang berulang-ulang dikasih tugas, ketika dia tahan uji, apa yang muncul, saudara? Ada pengharapan yang muncul. Ketika dia berhasil, berhasil menyelesaikan. Besok datang lagi, berhasil menyelesaikan. Sepertinya membayangkan sudah habis karena tenaganya udah mau habis. Tetap tekun, datang tugas lagi. Selesaikan lagi. Coba bayangkan, saudara, endingnya di terakhir. Ketika bilang, sudah selesai. Karena saudara tahan uji, saudara punya pengharapan. Pengharapannya apa? Nilai saya pasti bagus. Coba saya balik. Hari tugas pertama, tekun. Tugas kedua, aduh ini tenaga udah mau habis. Kerja setengah saja. Hari ketiga, tenaga bangkit lagi sedikit, lebih naik. Kasih tugas, kerja 75%. Coba pengharapan apa yang muncul di terakhir? Aduh, kalau B saja sudah. Selesai. Hanya bisa berharap B. Karena saudara tahu saudara tidak tekun. Tidak tahan uji dalam ketekunan. Pengharapannya seperti apa? Tidak maksimal. Tapi kalau saudara tahan uji dalam ketekunan itu, dapat tugas kerja, dapat tugas maksimal selesaikan, dapat tugas sepenuh hati, dapat tugas segenap jiwa, segenap akal budi. Di terakhir bilang, pasti aku dapat. Itu pengharapan. Jadi ketekunan yang diuji dan dia tahan terhadap ujian menimbulkan pengharapan. Dan saudara, dalam hal ini kita berbicara mengenai apa? Kalau kita bersuka cita dalam pengharapan yang demikian, maka pengharapan tersebut akan membawa kita kepada dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, mari kita lihat ya ayat-ayatnya, saudara, ya, supaya kita bisa bahas lebih komplit lagi, ya. Nah, jadi kita tidak sendiri, saudara, ya. Ketekunan itu adalah satu pilar, dan hal yang lain terhadap pengharapan itu adalah pilar yang lain adalah kesabaran. Jangan takut, jangan khawatir, ya, karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Karena Allah itu adalah sumber pengharapan itu. Allah itu adalah sumber pengharapan itu, yang memenuhi kamu dengan segala sukacita. Ya, jadi pengharapan ini, ya, itu datangnya dari Allah, ya, yang memenuhi kamu dengan segala sukacita. Bagaimana pengharapan ini
itu datang dari Allah. Itu melalui kasihnya Allah kepada Yesus. Dan seperti Bapa mengasihi Yesus, Yesus mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Maka kasihnya Yesus ini, itulah sukacitanya dia. Maka dia katakan, aku mau Bapa supaya sukacitaku ini penuh di dalam mereka. Nah, ya, dengan demikianlah pengharapan yang dari Allah ini sebagai sumber pengharapan itu memenuhi kamu dengan segala sukacita, yaitu melalui Kristus. Ya, segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu. Nah, coba saudara ya, di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, kalau perhatikan, dengan kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi pengharapan ini bisa berlimpah-limpah, bisa terulang, dan kemudian abundantly dia bisa melimpah. Bagaimana caranya? Seperti yang saya cerita tadi. Dalam ayat ini dijelaskan. Perhatikan. Sebab ini 2 ayat ke bawah ini, saudara ya. Oke, betul. Sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, dalam iman kamu, ya, kamu beroleh pengharapan itu. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman di dalam pengharapan itu. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Tidak ada lagi perseteruan, itu maksudnya, ya. Engkau tinggal di dalam kasih Kristus sama seperti Kristus tinggal di dalam kasihnya Bapa. Ya. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, betul ya? Oleh Yesus Kristus itu, kita juga boleh jalan masuk oleh iman. Saudara bisa lihat ya. Dalam iman, oleh iman. Ya. Kepada kasih karunia. Ya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Jadi kita bersukacita karena kasih Allah, dan kasihnya itu adalah kasih karunia-Nya. Jadi yang dimaksudkan dengan kasih Allah kepada Yesus dan kasihnya Yesus itu diberikan kepada kita adalah kasih karunia-Nya Allah. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Dan kalimat yang menarik di sini, saudara, di dalam kasih karunia itu, di dalam kasih karunia itu, di dalam kasihnya itu, yaitu kasihnya Allah, yaitu kasihnya Yesus, kita bermegah dalam pengharapan. Kita bermegah dalam pengharapan. Itu mengapa, saudara, kalau Yesus berkata, sukacitaku kuberikan kepadamu supaya sukacitamu itu menjadi penuh. Artinya apa? Bersukacitalah ya di dalam pengharapan. Ya. Karena di dalam kasih karunia ini, yaitu sukacita ini, kalian harus bermegah di dalam pengharapan itu. Jadi apa yang dimaksud kita bersukacita? Bersukacita itu artinya apa, saudara? Karena kasih karunia. Jadi kita bersukacita karena kasih karunia. Tetapi bersukacita yang benar adalah bersukacita di dalam satu pengharapan. Tidak berhenti karena kasih karunia itu. Kasih karunia ini membuat kita bisa bersukacita. Tapi di dalam kasih karunia itu, di dalam sukacita itu, ya, kita harus bersukacita di dalam pengharapan. Nah, saudara, sukacita yang diberikan oleh Kristus ini harus menjadi penuh. Nah, bagaimana dia menjadi penuh? Harus bersukacita di dalam satu pengharapan. Saya ulang, saya menemukan kata itu sekarang, saudara ya. Jadi bagaimana supaya sukacitamu penuh? Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan untuk menerima kemuliaan. Oke? Nah, saudara, kalau perhatikan yang kita bahas tadi, dan bukan hanya itu saja, kata Roma pasal 5 ayat 3-4. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Saudara lihat, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Jadi, sukacita itu, kasih karunia itu, saudara, kasih karunia itu yang menimbulkan sukacita ini, itu membuat kita
mengarahkan hati kepada satu pengharapan akan kemuliaan. Mengarahkan hati kepada satu pengharapan akan kemuliaan. Dan bukan itu saja katanya. Tetapi di dalam pengharapan itu, kita harus bermegah di dalam kesengsaraan. Saudara bayangkan ya, ini dalam nih, menjadi dalam nih. Di dalam pengharapan itu, kita harus bermegah di dalam kesengsaraan. Karena rupanya kesengsaraan ini, apa saudara? Menimbulkan ketekunan. Saudara, kalau di bawah tekanan, di bawah beban tugas-tugas gitu. Baik itu tugas sebagai mahasiswa, baik itu tugas sebagai ibu rumah tangga, baik itu tugas sebagai hamba Tuhan, ya, baik itu tugas sebagai tekanan tugas sebagai tekanan tugas profesi, atau tekanan tugas sebagai dedikasi, saudara masuk ke dalam tekanan, dan itu saudara akan lihat yang namanya, wah, beban. Saudara merasakan yang namanya kesesakan, ya. Itu katanya apa, saudara? Menimbulkan ketekunan. Dia menimbulkan ketekunan, ya. Dan kalau ketekunan ini akan menimbulkan tahan uji. Kalau saudara terus tekun, maka saudara menjadi apa? Menjadi tahan uji. Makanya mahasiswa semester berapa nih? Mahasiswa semester 8 dengan mahasiswa semester 2, gitu ya, saudara ya. Beda tahan ujinya. Gitu. Karena apa? Karena ketekunannya masih diuji, ya kan? Perbedaannya ada, gitu. Ya. Kalau saudara terus diuji dalam ketekunan, ya, ini saudara ya, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara kalau bertekun di dalam tugas, bertekun di dalam panggilan, apa panggilan hidup saudara? Kalau saudara bertekun di dalam itu, maka saudara akan tahan uji di situ. Dan saudara bisa menjangkau dengan nalar, dan bahkan di dalam hati itu bisa saudara rasakan gitu, bahwa ketika saudara tahan uji itu, dia akan menimbulkan satu pengharapan. Ada yang saudara angan-angankan di dalam nalar saudara, di dalam hati saudara. Ketika saudara tahan uji terhadap sesuatu, ini firman ini, saudara, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara kalau melakukan sesuai dengan firman ini, maka firman ini berhasil. Dia akan berhasil. Dia itu akan berhasil. Ini luar biasa nih, saudara, kalau nanti baca ulang ya, Roma 5 ayat 1 sampai 5 itu seperti kekristenan itu disingkat dalam 5 ayat itu. Disingkat dalam 5 ayat itu, ya. Nah, ini saya tutup di sini ya. Ini yang Bu Lina tadi bacakan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan yang mana yang tidak mengecewakan? Pengharapan yang tahan uji. Dia tidak akan mengecewakan, ya. Karena apa? Karena ada Roh Kudus. Kekuatan dari Roh Kudus yang akan membuat pengharapan itu berlimpah-limpah. Gitu. Bagaimana pengharapan ini bisa berlimpah-limpah? Karena kalau proses ketekunan ini di setiap kehidupan kita, nih apa? Dalam tugas apa? Dalam tugas apa? Dalam tugas apa? Dalam hal berdoa, dalam hal baca Alkitab, dalam hal memberi diri untuk orang lain, dalam hal memaafkan orang lain, dalam hal mengulurkan tangan untuk orang lain, dalam hal berbagi dengan orang lain, kita diuji ketekunannya. Ada orang yang
Ada orang yang mampu memberi sekali, ada orang yang mampu memberi 2 kali. Setelah itu dia bilang, sudah, saya sudah. Dia nggak tekun. Kalau dia tekun, dia jadi tahan uji. Dan ketahanan ujinya, ketahan ujiannya menimbulkan pengharapan. Saudara kalau coba nih lakukan gitu kan, dalam hal memaafkan, dalam hal menolong orang lain. Kalau saudara tekun di situ, maka karakter ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan saudara kalau tahan dengan ujian, kan pasti ketekunan itu dicobai. Kenapa dia disebut tahan uji? Dia dicobai sudah, kan sudah 1-2 kali bijaksana, gitu misalnya kan? Kan ada begitu-begitu tuh, ya. Tapi kalau dia tahan uji, maka dia menimbulkan pengharapan. Wah, pengharapan itu luar biasa. Saya banyak pengalaman pribadi, saudara, ya, dalam hal-hal seperti itu, ya. Membangun apa saudara ya? Kita ini loh ya, saudara ya. Kita berurusan dengan benda mati itu gampang. Tapi ketika kita berurusan dengan makhluk hidup, apalagi manusia, saudara, ya, apalagi manusia, itu jadi hal berbeda. Dan ketika saudara tekun di dalam melakukan satu panggilan, gitu, terhadap manusia, apakah itu dalam hal karakter atau dalam hal menolong, gitu ya, saudara, ya, dia menimbulkan pengharapan. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di ayat ini disebut pengharapan akan kemuliaan, saya bisa melihat dengan jelas kenapa Yesus berkata, supaya engkau mengumpulkan harta di surga. Itu kemuliaan. Jadi ketika orang bisa melimpah-limpah dalam pengharapan, karena orang itu tahan uji, karena dia bertekun terus-menerus di dalam panggilan-panggilan dalam kehidupannya. Menolong orang lain, rajin dalam berdoa, bertekun dalam berdoa, bertekun dalam baca firman, bertekun di dalam mengingini Tuhan menjadi satu-satunya dalam hidupnya. Itu dimensi dalam karakter. Ketika itu menjadi tahan dalam ujian, dia menimbulkan pengharapan. Dan pasti pengharapan mengenai kemuliaan. Dan itu pasti bicara mengenai mengumpulkan harta di surga. Jadi sekarang saudara bisa bayangkan apa yang dimaksud mengumpulkan harta di surga. Wah, itu adalah harta yang lahir dari ketekunan yang tahan uji, yang menimbulkan pengharapan akan kemuliaan. Itu. Kalau bukan hal itu, saudara, maka semua aksi sosial bisa mengumpulkan harta di surga. Tapi hal yang mengumpulkan harta di surga itu adalah lahir dari satu pengharapan yang tahan uji, saudara. Ya. Dan itu timbul dari ketekunan. Nah, dan itu tidak akan mengecewakan, saudara. Dia tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang membuat itu berlimpah-limpah pengharapan itu. Ya, tidak akan mengecewakan pengharapan itu karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Harus ada dasarnya dulu. Kasih Allah itu apa, saudara? Coba harus jawab singkat. Kasih Allah adalah kasih karunia-Nya. Jelas, gitu aja, ya. Oke? Kasih Allah itu adalah kasih karunia-Nya nih, ya. Karena kasih karunia-Nya, ya. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya. Makanya kasih Allah itu ya kasih karunia-Nya. Kasih yang diberikan oleh dia supaya dia mendamaikan dirinya dengan dunia ini di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Itu kasih karunia. Dunia tidak bisa beri, manusia tidak bisa cari, Allah yang inisiatif menyatakannya kepada dunia. Gitu. Ya, makanya dikatakan di sini kita ini dibenarkan oleh karena percaya saja. Karena apa? Karena percaya kita yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, tidak lagi dalam perseteruan dengan Allah. Karena Allah mendamaikan dirinya dengan dunia ini melalui kasih-Nya di dalam mengaruniakan Kristus Yesus anaknya. Itulah kasih karunia. Dan kasih karunia ini secara spesifik karena di dalam Kristus Yesus itulah sukacitanya Kristus. Dan Kristus bilang, sukacitaku ini kuberikan kepadamu supaya sukacitamu itu menjadi penuh, gitu ya. Nah, ketika sukacita ini ada di dalam kita, maka bagaimana supaya menjadi penuh? Kita harus bersukacita di dalam satu pengharapan, pengharapan yang saudara belum lihat. Maka kita semua harus bertekun di dalam pengharapan itu. Karena kalau kita bertekun dalam pengharapan itu, maka ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Oh, kok pengharapan lagi? Pengharapan lagi, Pak? Iya, karena Roh Kudus karena kekuatan Roh Kudus memang memproduksi itu berlimpah-limpah dalam kita. Dia harus terus. Nah, coba kita masuk dalam satu case nih, saudara. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah kamu heran. Jangan kamu heran. Ini udah perjalanan ya, saya sudah jelaskan. Janganlah kamu heran. Akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jangan heran. Kesesakan, kesengsaraan, penderitaan, cobaan, jangan heran. Jangan heran. Sebaliknya, bersukacitalah. Bersukacitalah. Ya. Nah ini menarik. Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi kita ini, saudara, kita ini itu dipanggil di dalam dimensi kita masing-masing. Ada bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ada bagian yang kamu dapat. Nah, ya. Jadi bersukacitalah. Menarik ini kata-kata ini ya. Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Rupanya menarik sekali. Bagaimana saya harus bersukacita, Pak, di dalam bagian yang saya dapat dalam penderitaan Kristus? Ya bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Karena apa? Di dalam bersukacita itu, kamu pasti bertemu dengan yang namanya penderitaan ini. Pasti ketemu dengan yang namanya penderitaan itu. Dalam sukacita itu. Ya, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ya lihat ya. Jadi bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus supaya kamu juga beroleh dan juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi sukacita dalam penderitaan itu sukacita yang akan kita miliki pada saat Kristus menyatakan diri dalam kemuliaannya. Nah, makanya Paulus menyimpulkan dalam 2 ayat ini kan. Ini Petrus yang katakan. Seirama banget ya. Jadi sukacita dalam penderitaan itu akan menghasilkan sukacita pada waktu Kristus menyatakan diri dalam kemuliaannya. Ini. Makanya Paulus katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Ayat terakhir nih ya. Karena itu, saudara kalau mengerti bagaimana bersukacita itu harus bersukacita di dalam pengharapan dan bersukacita dalam penderitaan, maka saudara bisa berkata seperti Paulus, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan.
di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi sukacita itu adalah satu-satunya cara kita merespon kehidupan kita, perjalanan kita di dalam mengikut Yesus. Itu yang Yesus berikan kepada kita. Supaya akhirnya dalam perjalanan ini, kata Paulus apa tadi saudara? Aku senang dan rela. Aku senang dan rela di dalam kesesakan. Gitu. Karena apa? Karena mengetahui bahwa kesesakan ini akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan dimuliakan Allah. Gitu. Dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, saudara, saya berhenti di situ dulu ya. Ada nggak yang mau bertanya? Hmm? Mungkin ada yang bertanya bahwa ternyata tidak gampang ya. Eh, eh, Ada ujiannya gitu. saya nggak yakin bilang gitu Pak Lebri, bahwa oh ternyata tidak gampang ya. Justru yang saya bayangkan pertanyaannya itu adalah, atau pernyataannya itu adalah, memang susah ya bersukacita itu. Itu harusnya pernyataannya begitu, Pak, tidak gampang loh bersukacita itu. Nah, tak mau tahu jawaban saya. Karena sukacitanya tidak benar. Karena pandangan sukacitanya nggak benar. Sukacita yang dimaksud dalam Alkitab adalah, ada yang bisa jawab, sukacita yang dimaksud dalam Alkitab adalah apa? Ayo, anak-anak. Hah? Sukacita yang dimaksud dalam Alkitab apa? Sukacita dalam pengharapan. Oke, sukacita dalam pengharapan. Ya, itu. Ya. Jadi kalau mau singkatnya, sukacita yang dimaksud dalam Alkitab yang kita disuruh bersukacitalah adalah bersukacita dalam pengharapan. Nah, sekarang saya mau ngomong pengharapan akan apa? Pengharapan akan apa? Akan masa depan yang cerah? Pengharapan akan kehidupan keluarga yang apa? Yang sejahtera gitu? Pengharapan apa yang dimaksud? Itu menjadi penting. Makanya tadi pengharapan itu saya juga harus jelaskan gitu. Ya. Pengharapan di sini adalah pengharapan yang belum dilihat. Ya, Pengharapan teman-teman mungkin jawab tuh pertanyaan tuh. Dari tadi dipanjang loh, pengharapan yang dimaksud itu apa tadi? Pengharapan akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Ya, pengharapan akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Itu pengharapannya. Gitu. Itulah dasar sukacita yang benar. Gitu. Pak, saya susah bersukacita gitu. Oh, itu tadi ya, yang dikirim Yuli apa? Kalau saudara berkata, saudara memiliki apa? Saudara mempunyai Allah, gitu ya. Tapi saudara berkata saya susah, apa? Saya tidak 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 apa? Tidak dapat berbahagia, gitu ya. Maka ada yang salah katanya kan gitu.
Yang tadi pagi Yuli kirim itu tuh. Ya kan? Nih. Allah. Kalau engkau punya Allah, engkau tidak bahagia, ada yang salah dalam hidupmu. Gitu. Ya kan? Berarti kau tidak punya Allah. Gitu. Ini kalau kita mau memperjelas di sini kan, oh saya punya dong Pak. Nah, memperjelas nih. Kalau kasihnya Allah itu tidak ada di dalam hidupmu, maka eh, sorry, eh, kalau kau kalau kalau kau katakan bahwa kau punya kasihnya Allah itu dalam hidupmu dan kau tidak bahagia, ada yang salah, gitu kan? Kan gini, kalau kau punya Allah dan kau tidak bahagia, itu ada yang salah. Kalau kau punya kasihnya Allah dan kau tidak bahagia, ada yang salah, gitu. Padahal Roma 5 ayat 5 tadi bilang apa? Dan Roh Kudus. Sorry. Dan Allah. Kan dikatakan. Masih Allah. Dan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi kalau kau bilang kau punya kasihnya Allah, bukan punya Allah saja. Punya kasihnya Allah, tapi nggak bisa bahagia, saya ganti katanya ya. Tapi nggak bisa sukacita, ada yang salah. Gitu. Ya kan? Gitu. Kalau kau katakan kau punya kasihnya Allah, tapi kau nggak bisa sukacita, ada yang salah mengenai pengertian sukacita itu. Gitu. Karena kasihnya Allah yang nyata di dalam kasihnya Kristus kepada kita, itu mengatakan bahwa sukacita yang kita harus miliki adalah sukacita yang dari Kristus. Apa sukacita yang dari Kristus itu? Sukacita yang membawa kita, yang mau kita dimuliakan bersama dengan Dia. Gitu. Itu sukacita yang dari Kristus. Dan Dia katakan, aku sukacitaku kuberikan kepadamu. Ini dulu sebenarnya. Coba ganti. Tapi sebenarnya sudah pas nih kata sukacita. Jadi sukacitanya Kristus itu adalah ketika Dia bersama dengan Bapaknya di kemuliaannya. Nah, sukacitanya Kristus ini tuh diberikan kepada kita. Kuberikan kepadamu. Supaya sukacitamu itu menjadi penuh. Artinya apa? Artinya kalau kau juga gitu, kalau kau juga memiliki kesenangan, kebahagiaan seperti aku, yaitu aku senang, aku bahagia, kata Yesus, kalau aku ada di dalam kerajaan Bapakku melihat kemuliaannya gitu. Jadi sukacita kita itu yang kita bilang sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Sungai sukacitamu melimpah dalamku. Kan kalau kita membayangkannya sesuatu yang kemudian senang dalam dimensi bukan kemuliaan itu, ada yang salah. Gitu. Ada yang salah. Gitu. Sukacita kita nggak mungkin jadi penuh. Gitu. Nggak mungkin jadi penuh. Tapi coba saudara balik. Gitu. Ketika benar-benar tulus gitu, jujur dan ikhlas, dan ini nih ya saudara ya, dengan tulus, jujur dan ikhlas gitu, dan kemudian dengan gairah segenap hati, punya harapan sungguh-sungguh bahwa yang aku mau itu adalah sukacita yang membawa aku ke rumahmu dan melihat, memandang kemuliaanmu gitu. Setiap hari bahkan bertekun di dalam doa meminta itu gitu. Pasti punya pandangan yang berbeda, pasti punya suasana batin yang berbeda, pikirannya nggak kemana-mana. Kalau ada makanan dan minuman, cukuplah. Gitu pasti mikirnya gitu. Gitu pasti mikirnya begitu. Gitu. Saudara tidak akan sedapat-dapatnya kalau bergantung padamu, hiduplah damai, berdamai dengan semua orang. Pasti begitu.
Kenapa sampai bisa begitu? Karena sukacitanya itu bukan karena hal-hal yang lain, tapi benar-benar sukacita dalam satu pengharapan, yaitu pengharapan ada di rumah Bapa, sama seperti pengharapan Yesus, dan dimuliakan dan melihat kemuliaannya, Kalau seluruh fokus, seluruh gairah kita itu kita labuhkan itu ke situ, coba coba challenge saya, saudara. Coba challenge saya itu apa? Challenge itu coba tantang saudara saya gitu. Kalau saudara nggak bersuka cita, gitu. Coba lakukan itu. Kalau sampai tidak bersuka cita, coba kasih tahu saya gitu. Kasih tahu gitu. Bapak, tapi Pak begini. Coba kasih tahu saya. Asal saudara dengan tulus, jujur dan ikhlas gitu. Tulus, jujur dan rela. Tadi itu kalau pakai kata Paulus aja ya. Kalau saudara senang dan rela, tadi ya, dua Korintus tadi ya. Kalau saudara senang dan rela gitu melakukannya gitu. Dan penuh gairah dan berharap-harap penuh gitu. Bahwa aku mau berada di rumah Bapa dan memandang kemuliaannya. Sukacitamu pasti menjadi penuh gitu. Pak, tapi kan kita perlu makan nih, minum nih, pakaian nih. Semua itu dicari bangsa-bangsa katanya. Tapi your Lord, your God, Bapamu yang di surga, Bapamu yang di surga, tahu persis apa yang kamu perlukan. Saudara, kalau nggak dikasih juga di sini, ya berarti saudara disuruh puasa. Kalau nggak dikasih motor, berarti disuruh jalan kaki. Kalau nggak dikasih roda 4, berarti punya sendiri, berarti disupirin oleh orang lain. Berarti kendaraan umum. Gitu saja. Lewati, asalkan persiapan saudara untuk masuk ke dunia yang akan datang serupa dengan Yesus. Jadi semua persiapan yang tidak menjadi serupa dengan Yesus masuk ke penghakiman. Itu kemarin dibahas. Semua persiapan di dunia ini yang tidak masuk, yang tidak menjadi serupa dengan Yesus, masuk ke dalam penghakiman. Semua pra-wedding yang tidak berujung pada pesta perjamuan, masuk dalam penghakiman. Dan itu caranya adalah sukacitanya Kristus itu ada di dalam kita. Dan sukacitanya Kristus yang ada dalam kita itu harus menjadi penuh. Bagaimana supaya menjadi penuh? Bagaimana? Tinggallah di dalam sukacitaku itu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalamnya. Nah, apa yang menjadi perintahnya? Nah, tinggallah di dalam kasihku itu. Kamu akan tinggal dalam kasihku itu kalau kamu melakukan perintah-perintah. Perintahnya apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan akan dimuliakan bersama Kristus. Nah, tadi saya sudah secara sepintas ya menjelaskan mengenai pengharapan untuk dimuliakan itu seperti apa perjalanannya. Perjalanannya tadi, kita harus bermegah, kita harus bersukacita dalam kesengsaraan. Jadi begitu caranya untuk masuk dalam pengharapan akan kemuliaan itu. Dikasih tahu loh caranya. Bahkan pakai kata-kata bermegah. Jadi bersukacitalah atau bermegahlah di dalam kesengsaraan itu. Karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji inilah yang menghasilkan pengharapan untuk dimuliakan bersama dengan Kristus. Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Hanya itu jalan, saudara, ya. Jalan untuk supaya kita benar-benar memiliki perasaan yang senang dan rela gitu, di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara akan merasakan yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera. Ketika damai sejahtera itu, saudara, dan sukacita itu yang ada di dalam hati saya dan saudara,
ya, saudara merasakan kerajaan Allah itu hadir, gitu. Saudara merasakan kerajaan Allah itu hadir. Nah, tinggal tunggu aja satu hal. Sisa tunggu satu hal aja. Tapi ada ayat yang menarik nih, saudara. Ada ayat yang menarik. Kalau saudara perhatiin ya, uh, di mana ya tadi ya? Ini ya. Uh, aduh, masih ada waktu ya. Pengharapan. Ada yang nanya nggak? Sambil saya cari. Tadi itu menarik itu ayat itu. Oh ini. Oh saya belum kesini kayaknya. Eh, ini nih, saudara. Ya, itu menarik itu. Itu 2 ayat 3 kalau nggak salah. Eh, mana tadi? Ini. Ah, ini nih, ini nih. Hmm. Oh, ini. Titus 2 ayat 13. Saya munculin sini aja ya. Ini menarik nih, saudara. Nah, ini nanti kita bahas di kesempatan lain, tapi sepintas dulu. Nih, lihat ya. Jadi, Titus 2 ayat 11 sampai 13 ini kan judulnya apa? Kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia. Ya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya. Jadi kasih karunia itu rupanya memang menyelamatkan semua manusia, ya, bukan hanya orang Bani Israel aja atau orang Israel aja. Nah, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi kata pertama pertobatan, kan? Jadi setelah kasih karunia ini, maka kita di kasih karunia ini mendorong kita untuk eh, masuk ke dalam pertobatan. Setelah itu apa? Eh, Meninggalkan kefasikan, bertobat. Setelah itu meninggalkan apa? Keinginan-keinginan duniawi. Setelah itu apa, saudara? Kita hidup dalam bijaksana, adil, dan terakhir apa, saudara? Beribadah. Ya, beribadah. Dalam semua proses itu, apa katanya? Dengan menantikan, jadi kita menantikan apa? Ada istilah penggenapan pengharapan. Ya, penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan jadi ada 2 yang kita tunggu. Jadi apa yang saudara dan saya nantikan? Pertama adalah penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan yang kedua adalah penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, Allah Bapa, dan Yesus Juru Selamat kita. Nanti saudara baca kembali, saya mau jelaskan ayat ini ya, di terakhir ya. Jadi kita menantikan 2 hal. Penggenapan pengharapan kita, dan nih saudara, saudara harapkan atau tidak, tetap aja pernyataan kemuliaan Allah itu dan Yesus itu akan terjadi. Yaitu ketika Yesus turun bersama dengan malaikat-malaikatnya dalam kemuliaannya. Akan turun pasti. Saudara mau menanti tidak menanti, pasti turun. Dan kemudian Yerusalem baru turun dari surga. Ya, bukan turun ke sini kan.
turun dari surga ke langit yang baru dan bumi yang baru. Itu kemah Allah. Allah ada di dalam. Jadi Allah turun. Jadi pernyataan kemuliaan Allah akan terjadi di mana? Di langit baru, bumi baru. Ketika Yerusalem baru turun dari surga. Karena di situ ada Allah. Tetapi pernyataan kemuliaan Yesus Kristus yaitu ketika Yesus Kristus turun di atas awan-awan bersama dengan malaikatnya. Itu pasti terjadi dua-duanya. Kita menanti itu terjadi. Tapi orang yang bisa ketemu dua hal itu adalah orang yang menanti sampai penggenapan pengharapan. Apa penggenapan pengharapan, saudara, yang kita tunggu-tunggu? Ini ada kan yang hilang ya. Tadi kan apa? Oh, kita harus bersuka cita dalam pengharapan, yaitu pengharapan akan kemuliaan. Ini tinggal saudara buat lingkaran-lingkaran ya. Kita bersuka cita akan pengharapan, pengharapan akan kemuliaan. Rupanya ada satu lingkaran yang hilang di sini nih. Dan itu penting sekali. Dipisah tadi kan. Saudara perhati ini, dipisah. Wah, ini luar biasa ya. Nih, kita menantikan ya. Ada dua nih, penggenapan pengharapan sama kita menyantikan penyataan kemuliaan. Jadi ada penggenapan pengharapan dan ada penyataan kemuliaan. Gitu. Pasti bisa jawab nih. Pikir sedikit saja. Jadi kita itu sebenarnya menantikan penggenapan pengharapan itu apa maksudnya penggenapan pengharapan? Kalian nggak bisa jawab kemuliaan kan? Karena pernyataan kemuliaan itu ada. Biasanya Mira yang jawab. Penggenapan pengharapan apa? Udah bisa ingat? Udah ya? Jadi apa? Kan belum dibuka juga ke bawah. Jadi penggenapan pengharapan? Penggenapan pengharapannya apa? Hah? Penggenapan pengharapannya apa? Pembebasan tubuh. Anak-anak Allah dinyatakan, kenyataan anak-anak Allah. Ini loh, pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Makanya saya bilang selalu dimirakan. Ini kan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ini penggenapan pengharapan. Yaitu saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini penggenapan pengharapan. Kan? Jadi pengharapan kita itu akan masih berlimpah-limpah kan oleh Roh Kudus. Nih saudara kalau mau tulis itu juga bagus tuh ya. Jadi pengharapan ini itu ya, pengharapan ini itu akan terus berlimpah-limpah, tapi kemudian akan ada penggenapan pengharapan gitu. Nah, penggenapan pengharapan ini adalah penyataan anak-anak Allah, yaitu apa? Yaitu pembebasan tubuh. Nah, supaya komplit itu adalah Filipi 3 ayat 20 ya, 21 ya. Nah, Filipi 3 ayat 20 ayat 21-nya ya. Yaitu Kristus 22 apa 20-nya itu kan yaitu Yesus Kristus kan. Kewargaan kita adalah dari surga dan dari situ kita menanti-nantikan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juru selamat kita yang akan mengubah kan ya, yang apa dibilang
yang akan mengubahkan tubuh kita yang hina mengubahkan tubuh kita yang hina gitu menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia gitu. Itu clear banget itu. Itu pengharapan kita itu. Itu akhir dari prawedding kita di situ. Gitu. Makanya ada kata-kata ini makanya tadi kan menarik sekali nih kata-kata ini Saudara. Ini kan nih judulnya saja ya. Judulnya aja adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Dan ini tuh dalam ayat ini juga ini mirip-mirip Roma 5 ayat 1 sampai 5 tadi. Titus 2 ayat 11 sampai 13 ya. Ini kan mulainya juga dengan kasih karunia nih. Ya, ya semua bermula dari kasih karunia kan? Oke. Tetapi akhirnya ada di mana? Akhirnya ada di mana? Selalu berakhir dengan kemuliaan. Itu semua setuju kan? Awalnya kasih karunia ya Allah berakhir dengan kemuliaan Allah gitu. Tapi yang menarik di situ adalah kalau ada kata pengharapan, rupanya ada penggenapan pengharapan gitu. Dan penggenapan pengharapan itu kaitannya dengan penyataan kita sebagai anak Allah gitu. Dan itu artinya pembebasan tubuh atau Yesus Kristus mengganti tubuh kita yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu ayat-ayat yang mendukung itu, Saudara. Jadi Filipi 3 ayat 20 ya. Ya. Kemudian Filipi 3 ayat 20 ya. Ya 19 dan 20 lah ya. Kemudian Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14 gitu. Terus 1 Korintus 2 Korintus 1 ayat 22 ya. Itu sama yang tadi ya, Roma berapa? Roma 8 ayat 19 dan 23. Itu gitu ya. Jadi kita nah kan semakin lebih real nih kan. Waduh. Nanti kedanginan saya yang saya nggak bisa kendalikan sekarang ini itu yang timbul dari tubuh yang fana ini, saya menanti-nantikan Yesus untuk datang dan kemudian mengganti tubuh saya yang hina ini untuk serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu masih makanya kan kebayangan, masanya Kristus. Nah, oke, sama 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Gitu. Dia akan kita akan diubah dalam sekejap. Nah, mengubah sekejap itu apanya yang diubah? Dari tubuh yang hina kepada dari tubuh yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Diubah. Atau terus berapa? 1 Korintus 15 itu. Kalau nggak salah ya. Benar ya, ayat 50 ya, mulai ayat 50 sampai 54 ya. Yang apa? Yang binasa atau apa ya? Dan yang binasa itu tidak akan binasa lagi gitu. Ya. Yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang binasa ini itu adalah tubuh yang hina. Harus mengenakan yang tidak dapat binasa, itu adalah tubuh yang mulia gitu. Itu nggak ada ayat yang lain, memang itu dia. Berapa? 1 Korintus 15 kan? Iya, ayat 52. 53. Terus tadi Filipi 3 ayat 19 sama 20. Terus itu terus Roma 8 tadi ya, ayat 19 sama 23. Dan itu juga nyambung dengan Efesus 1 ayat 14.
Sebenarnya ada 21. ya Pak? Tiga-tiganya 20-21 ya. Oh, Filipi 3-nya ayat 20 dan 21. 20 dan 21. 1 Korintus 1 ayat 21 22 kalau nggak salah. Bukan ya. Nah, 2 Korintus 1 gitu. Ayat 22 gitu. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Oke. Nah, teman-teman, ya, saya sengaja untuk membuat satu frame dulu, gitu ya, satu bingkai besar, ya. Nanti kita bahas tuh detail-detailnya atau case-case-nya atau secara praktisnya seperti apa. Karena inilah yang akan membuat sungai sukacitamu mengalir dalammu. Kalau enggak, sungai itu tidak mengalir. Kalau sungai tidak mengalir, maka banyak lumut yang tumbuh. Gitu. Ya, itu yang membuat sungai sungai sukacita akan mengalir gitu. Saudara akan punya eh, akan tahan uji gitu. Tahan uji untuk menghadapi segala sesuatu. Ini ini kebenaran yang sesungguhnya itu gitu. Ya, bertahan dalam segala bentuk badai dan tovan hidup. Oke? Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia, ya. Akan berhasil dalam apa yang disuruhkan oleh Allah kepadanya. Kalau kau hidup di dalam firman, maka engkau belajar, engkaulah sungguh-sungguh murid. Dan kalau firman itu adalah kebenaran, maka kebenaran itu akan menguduskan saya dan saudara. Firman yang mana? Pengharapan. Pengharapan akan apa saudara sekarang? Pengharapan akan pernyataan anak-anak Allah. Pengharapan akan tubuh yang mulia gitu. Dan menantikan penyataan apa? Kemuliaan Allah dan kemuliaan juru selamat kita Tuhan Yesus gitu. Jadi kita tidak mungkin itu seperti ada sesuatu yang hilang kalau kita bilang kita pengharapan kita akan menantikan kemuliaan. Terus kita merasa bahwa tapi gue ketemu Tuhan gimana nih kan gue ada sesuatu kan? Tapi ketika saudara mengisi itu dengan firman yang ini, makanya firman itu kaya itu, bahwa saya menantikan tubuh saya yang hina ini diubah menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Pasti kalau begitu, pasti aku yakin sesungguh-sungguhnya bahwa aku pasti dapat melihat kemuliaan Allah itu. Karena apa? Karena dengan tubuh yang serupa dengan tubuhnya yang mulia, tubuhnya Kristus yang mulia. Gitu. Aku menunggu itu dan sambil menunggu itu kan gitu, sambil menunggu itu ada Roh Kudus yang jadi jaminan. Makanya saya angkat ayat 1 Korintus 1 ayat 22 tadi dan Efesus 1 ayat 14 karena ada Roh Kudus yang jadi jaminan supaya saudara satu hari nanti benar-benar diubah tubuhnya yang hina itu menjadi tubuhnya yang mulia. Yang binasa itu mendapat bagian di dalam yang tidak dapat binasa. Itu yang kita harap-harapkan gitu. Amin. Oke, kita tutup dalam doa ya. Bapak, kami meminta kepadamu supaya kami sungguh dapat dikenyangkan terus-menerus dengan firman yang hidup itu. Karena di dalam firman itulah kami dapat bergairah. Di dalam firman itulah kami dapat bergirang, Tuhan. Di dalam firman itu kelegaan kami temukan. Di dalam firman itu kelimpahan kegembiraan itu kami dapatkan. Dan di dalam firman itu pengharapan itu menjadi berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah, Tuhan. Pengharapan itu benar-benar seperti samar-samar kami melihatnya. Dan kami yakin di dalam iman kami dapat satu hari nanti sungguh-sungguh dapat melihat kemuliaan itu. Terima kasih ya Bapa yang baik. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu Allah yang setia. Saudara yang diberkati, saudara yang percaya
bersukacita bersama dengan saya, katakan amin. 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 Agak sulit saudara, tapi memang perjalanan ke Sion itu apa katanya? Ya mendakilah. Ya, usahakan saudara terus berjalan kiri kanan, kulihat saja banyak pohon